Perkenalkan, nama saya Septiana Buru Ginting, Prodi Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Bidang studi pemasaran jasa, dosen pengampu Dr. Hendra SE MSI. Dan saya kuliah di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Hal ini saya akan menjelaskan tentang cash war. Apa perbedaan mobil pemasaran dengan lain pemasaran untuk kendaraan yang sama bandingkan? Mobil pemasaran adalah pendekatan terhadap penjual mobil, menekankan pada promosi, diskon, dan penawaran untuk menjaga volume dan untuk melakukan penjualan. Sedangkan layanan pemasaran adalah kemudahan penjualan, pekerjaan, kenyamanan, jam pelayanan, dan penampilan departemen layanan. Mengenai lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan, dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan, apakah sudah diperbaiki dengan benar, dan pemahaman masalah pelanggan. Perbandingannya, sama-sama memberikan pelayanan terhadap pembeli dan pelanggan, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang kedua, Departemen Penjualan dan Service Auto Award. Surveyor Ford Auto Award mengoperasionalkan departemen penjualan dan servis yang dalam perdagangan sering disebut sebagai ujung depan, ujung belakang, baik kendaraan baru maupun bekas yang dijual. Karena sebagian besar pembeli mobil dan van baru melibatkan perdagangan kendaraan pembeli yang sudah ada. Auto World juga akan memberi mobil bekas yang dirawat dengan baik dilelang untuk dijual kembali. Yang ketiga, dari perspektif konsumen, sejajaran berguna apa yang Anda lihat antara mengoperasikan penjualan mobil dan deliver service dan mengoperasikan layanan kesehatan? Tanggung jawab ini termasuk merancang layanan baru, penanganan keluhan riset pasar, dan memperkenalkan program penitipan anak yang inovatif untuk karyawan rumah sakit dan penduduk lingkungan, memberikan cuti selama 6 minggu untuk membersihkan urusan ayahnya. Dia memperpanjang cuti ini lebih dari 2 minggu yang tersisa, baik dia maupun anggota keluarga lainnya yang tertarik untuk berkarir menjalankan deliver. Namun ini siapa untuk meluangkan waktu karir perawatnya untuk mengerjakan perusahaan hal ini untuk tanpa proporsi yang layak yang telah berhasil dalam pekerjaan saat ini, dan percaya tidak akan sulit untuk menentukan posisi manajemen kesehatan. Dan keempat, nasihat apa yang Anda berikan kepada Carol Sullivan Dijan? Kepada Carol Sullivan Dijan, ada sikap yang perlu diubah dan cara penyampaiannya yang ke orang perlu diperbaiki. Karena sikap dan attitude perlu dijaga baik di lingkungan bisnis agar orang tidak menaruh dendam terhadap kita. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Michael. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen pemasaran jasa saya ialah Bapak Dr. Hendra, dan saya berkuliah di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang case kedua, yaitu kantor gigi Dr. Beckett. Dr. Beckett menata ulang kantor giginya yang berada di California dengan mengganti desain yang ada sebelumnya dengan desain yang lebih ceria dan menarik dilihat atau dipandang, sehingga para pasien dapat merasa nyaman dan aman ketika melakukan perawatan. Tidak hanya sampai di situ, Dr. Beckett juga menciptakan atau melakukan beberapa gebrakan, yaitu dengan membangun ruang konferensi yang khusus untuk anak kecil, yang bertujuan untuk orang tua yang membawa anak kecil agar bisa dimasukkan ke konferensi tersebut dan orang tua dapat menjalani perawatan secara aman dan nyaman. Dan yang kedua ialah Dr. Beckett juga melapisi setiap kursi praktiknya dengan lapisan kulit, sehingga para pasien yang melakukan perawatan dapat merasa nyaman dan aman. Dan yang ketiga juga Dr. Beckett membuat
beberapa jendela di ruang praktiknya agar para pasien dapat melihat keluar saat mereka menjalani perawatan agar merasa tenang dan nyaman. Intinya yang dibuat Dr. Beckett yaitu bagaimana cara membuat para pasien itu nyaman dan sebanding dengan apa yang dibayarkan oleh pasien terhadap fasilitas-fasilitas yang mereka berikan. Tetapi sulit untuk Dr. Beckett membuat para pasien yakin dengan fasilitasnya tersebut, dikarenakan harganya pun cukup bisa dibilang sangat berbeda dengan dokter gigi lainnya. Tapi penawaran yang diberikan Dr. Beckett itu saya rasa cukup worth it jika dibandingkan dokter gigi lainnya yang mempunyai fasilitas yang kurang dan tingkat ketelitian yang sedikit. Sedangkan Dr. Beckett mempunyai tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan setiap alat yang digunakan akan disterilisasikan setiap saat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Winnie Anggrani Gultom dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional, mata kuliah Pemasaran Jasa, dosen Dr. Hendra SE MSI, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang case 3. Apa yang Anda lihat sebagai perbedaan utama antara audit dan dana pensiun dan konsultasi manajemen? Seberapa baik kesesuaian antara keduanya? Dengan munculnya teknologi informasi atau TI, yang kemudian bercabang menjadi TI dan konsultan manajemen, sampai tahun 1970-an. Firma audit berfokus pada kegiatan audit, namun dengan munculnya teknologi informasi atau TI, banyak firma termasuk kantor akuntan 6 besar atau 4 besar sekarang. Konsultasi jauh melebihi pendapatan audit mereka. Mereka mempertahankan independensi setelah pemeriksaan yang tepat oleh perusahaan mereka. Yang kedua, evaluasi kunjungan ke National Metal Corporation. Apa yang terjadi? Duofit merasa dukungan Arellano akhirnya membuahkan hasil. Vasquez setuju untuk memperkenalkannya kepada klien terbesar. National Metal Corporation, sebuah perusahaan yang terlibat dalam kepemurnian dan pemasaran tembaga, kromium, dan nikel. Sejak Duofit memimpin tim konsultan ASC untuk AMIC, pabrik besar untuk besi dan baja primer dan setengah jadi di Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Yang ketiga, apa pelajaran dari pengalaman ini? Menciptakan dana pensiun baru untuk para eksekutif mereka, kemudian menyadari bahwa ini akan menciptakan peluang baru yang luas bagi perusahaan profesional yang dapat memberi nasihat kepada perusahaan dengan benar dan mengaudit rencana mereka setiap tahun seperti yang diharuskan. Yang keempat, tindakan apa yang dilakukan Boleo dan Hutley sekarang? Dia membuat rencana catatan mental untuk pekerja keras untuk lebih memahami cara kerja tugas rekan-rekan aktuaria yang tidak jelas. Dia juga kagum pada biaya yang sangat besar yang dikenakan firma untuk apa yang menurutnya pekerjaan yang membosankan, misterius, dan berulang-ulang. Dia juga sangat berkesan dengan dua hal, penggunaan ekstensi mereka dan sistem perangkat lunas standar yang tampaknya melakukan semua pekerjaan. Dan kemudian yang mereka peroleh dari bisnis berulang tahun demi tahun tanpa perlu pengembangan yang mahal dan memakan waktu pekerjaan yang dibutuhkan dalam jenis konsultasi sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christina Clara Enes. Saya dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional, mata kuliah Pemasaran Jasa, dosen pengajar Dr. Hendra SE MSI dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami case 4. Yang pertama yaitu bagaimana Uber dapat mempertahankan posisi dominan di pasar Amerika Serikat. Adakah layanan dan atau pasar khusus geografis tempat Uber harus mengakomodasi LRT? Uber tetap bertahan dan memiliki strategis yang baik untuk bertahan di Amerika Serikat karena memiliki strategi, yaitu yang pertama, Uber bermain dalam strategi supply dan demand. Yang kedua, strategi platform yang menghubungkan antara pembeli dan penjual. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dalam model bisnis dapat menciptakan pasar. Yang keempat, Uber telah menunjukkan bahwa era mobile bukan lagi masa depan. Yang kelima, fokus pada layanan. Yang keenam, umpan balik dari pelanggan adalah hal penting. Yang ketujuh, pemasaran mencerminkan produk Uber dalam menyediakan layanan dengan harga premium. Yang kedelapan, memanfaatkan era sharing. Yang kesembilan,
think global, act lokal namun tetap saling. Uber juga secara agresif memangkas harga layanan Uber X sebesar 20% minggu itu dengan harga yang jauh lebih murah daripada taksi biasa tepat sebelum LFT memasuki pasar. Bagian bawah garis persaingan LFT dan Uber adalah bahwa yang terakhir menikmati keuntungan pergerakan pertama dan setelah didirikan di kota-kota besar sebelumnya mendapatkan manfaat dari efek jaringan dan margin yang cukup yang memungkinkannya untuk memotong harga saat diperlukan. Untuk mendirikan penghalang untuk masuk dan memperlambat menurunkan pertumbuhan pesaing, evaluasi pasar yang lebih tinggi secara signifikan dari Uber juga membantu mengumpulkan lebih banyak modal di setiap putaran pendanaan. Uber mengumpulkan $1 miliar pada Juli 2015 sementara LFT hanya mengumpulkan setengah dari jumlah tersebut pada tahun yang sama. Ini membantu menopang kerugian dalam operasi era pemotongan harga. Akhirnya LFT mencoba untuk berkembang dengan cepat mengumpulkan $250 juta pada tahun 2014 dan $530 juta lainnya pada bulan Maret 2015 dengan tujuan utama memperluas secara internasional dan memasuki pasar yang kurang kompetitif tanpa pesaing yang sudah mengakar. Yang kedua, bagaimana Uber dapat bersaing secara efektif dengan Didi? Haruskah itu bersaing secara langsung di Cina atau haruskah itu mengurai persaingan dengan berfokus pada ceruk pasar melalui inovasi layanan dan perluasan geografis di Cina? Pada saat memasuki Tiongkok pertama kali tentukan keadaan tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Uber untuk dapat survive dengan keadaan pasar yang kompleks. Berbeda dengan host country, di Tiongkok Uber mengalami hambatan yang sangat serius pada dimensi administratif yang membuat Uber tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya di Tiongkok, yakni regulasi pemerintah yang mengacu pada hubungan kekerabatan dan garis keturunan. Dengan adanya regulasi tersebut, Didi menguasai hampir 90% market share bisnis di ride sharing di Tiongkok. Penguasaan market share yang didapat oleh Didi lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan dengan pemerintah dan hubungan keturunan. Karena Tiongkok merupakan negara yang sangat peduli terhadap keluarga dan keturunannya serta apapun yang berhubungan dengan Tiongkok. Didi mendapatkan perlakuan lebih dari pemerintah karena Didi merupakan MNC lokal. Dan di Tiongkok telah terdapat perusahaan Asia yang menjadi pioner bisnis ride-sharing yang dianggap dapat mengancam aset lokal Tiongkok tersebut, sehingga pemerintah Tiongkok ingin menyelamatkan aset domestik. Tidak hanya pemerintah, perusahaan-perusahaan besar yang disebut local government investor juga bekerja sama dengan Didi yang memiliki banyak kesamaan dengan local government investor tersebut, seperti Alibaba, Tencent, Baidu, dan lain-lainnya. Didi mendapatkan dukungan dari Alibaba, perusahaan peringkat nomor 1 di Tiongkok, dan Tencent, perusahaan peringkat nomor 3 di Tiongkok. Sedangkan Uber hanya mendapat dukungan dari Baidu, perusahaan tingkat nomor 2 di Tiongkok. Hambatan tersebut memang merupakan hambatan yang tidak mudah untuk diatasi, mengingat Uber tidak memiliki dukungan dari pemerintah lokal Tiongkok, sebab pemerintah Tiongkok mengeluarkan regulasi yang lebih berpihak pada Didi di tengah persaingan yang dianggap tidak sehat tersebut. Agar tetap survive, Uber kemudian rela diakuisisi oleh Didi, kompetitornya. Namun karena kepemilikan sahamnya hanya 20%, menjadikan Uber pada kondisi yang semakin terpuruk, sebab posisi yang tidak dapat memberikan suara dalam proses penentuan kebijakan. Oleh karena itu, dapat penulis katakan bahwa Uber mengalami kegagalan karena kebijakan Uber di Tiongkok berasal dari Didi. Sehingga meskipun tidak sepenuhnya menghilang di Tiongkok, tetapi Uber tidak dapat memberikan suara untuk mengatur bisnisnya di Tiongkok. Terima kasih.